Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwana fillah azakumullah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bismillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, anugerah, karunia yang Allah berikan, Allah limpah curahkan kepada kita tepatan dengan pertengahan bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 17 November 2024. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan keistiqomahan kepada kita untuk sama-sama bisa bermuajahah, mengisi waktu dan usia kita untuk sama-sama pada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas." Yaitu bersemangatlah kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat ya buat diri kita dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang mendatangkan manfaat pun bagi kita sulit bagi kita untuk bisa bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya, makanya Nabi juga mengajarkan kepada doa yang lain, ya, Allahumma rahmataka arju wala takilni. Jangan engkau sandarkan segala kekuatan itu pada diri saya saja, ya, dan janganlah tinggalkan saya tarfata ain walaupun cuma sekejap mata. Jadi dari sini semua itu harus kita sandarkan kepada Allah termasuk dalam urusan ketaatan. Sekarang kita mungkin dimudahkan di dalam melakukan ketaatan apapun, baik itu salat berjamaah, baik itu salat sunnah atau mungkin ada yang puasa sunnah dirutinkan. Tapi kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mustahil dan sulit bagi kita untuk bisa merasakan nikmatnya istiqomah di dalam beribadah. Ya, karena itulah kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempertahankan bahkan bisa menambah dari apa yang sudah kita lakukan berupa ibadah saat ini, bahkan kita bisa sampai ketika ajal itu menjemput. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika waktu itu datang, ya, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya dalam bentuk apapun, sehingga dikategorikan sebagai orang yang meninggal wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ini adalah harapan buat kita semuanya. Tapi para ikhwah fillah jazakumullah, salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan pada uswah kedua kita, teladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka sampai akhir zaman kelak. Pada kesempatan pagi hari ini saya mohon maaf agak berbeda waktunya, ya. Biasanya dilaksanakan pada pekan yang kedua, cuman Allah pada pekan yang lalu, ya, saya tidak bisa hadir karena sedang berada di luar daerah. Dan sekarang kita akan coba kembali untuk melanjutkan di pekan yang ketiga ini masih tentang adabus salam, yaitu tentang adab salam. Yang mana ini bagian daripada kehidupan kita sehari-hari, bahkan menjadi image, ya, seorang muslim.
di mana orang-orang kafir memiliki salam-salam tertentu, ya, yang mereka juga mendakwahkan itu, sehingga mereka juga menjadikan ini sebagai kebiasaan ketika bertemu dengan sesamanya. Ya kan, tetapi kita sebagai seorang muslim punya identitas tersendiri. Yang ini juga salah satunya bukan hanya sekedar mengucapkan salam teman dengan teman, saudara dengan saudara, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun sebaliknya, tapi ada unsur doa yang kita panjatkan, yang kita bacakan kepada mukhatab, orang yang kita berikan salam. Selain itu ada rod. Ada rod adalah bentuk balasan. Balasan yang bahkan balasannya lebih baik dari apa yang disampaikan. Ini adalah ajaran yang indah dari Islam, agama kita, yang perlu untuk kita sebarkan. Bahkan Nabi SAW perintahkan untuk afshu assalam, sebarkanlah salam. Ya, karena itulah hidup kita, waktu kita, saat-saat seperti seorang menggunakan waktu-waktu tersebut tidak akan lepas, ya, dari salam ini. Sehingga jangan sampai ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita harus mengetahui apa saja adab-adabnya, apa saja poin-poin yang mesti kita perhatikan agar salam yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah bisa bernilai ibadah dan juga dianggap dan diterima oleh Allah sebagaimana dua syarat yang kita pahami. Ya, syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Kan tapi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menambahkan satu syarat lagi, yaitu musyahadatul minnah wa musyahadatul taksir. Apa maknanya? Musyahadatul minnah adalah bentuk persaksian, ya, kesaksian dari diri kita bahwa apa yang kita dapatkan dan kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah, ya, berupa minnah, yaitu berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang saat itu kita lakukan bukan hanya sekedar ikhlas mengharap pahala dari Allah saja. Yang kedua, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, disertai juga persaksian dari diri kita bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang punya waktu, badannya sehat, punya rezeki, tapi ternyata tidak bisa memanfaatkan itu. Ya. Dan yang kedua adalah musyahadatu taksir, yaitu bersaksi bahwasanya diri kita itu masih belum sempurna dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga ketika itu ada unsur ketidakpuasan dalam diri kita ketika melaksanakan ibadah tertentu, sehingga kepengen dan berharap untuk terus memperbaiki ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ini sempurna dilakukan oleh seorang muslim, maka insyaallah taala Allah tabaraka wa taala akan menerima apa yang dia kerjakan, termasuk adalah salam. Karena salam adalah unsur ibadah, maka tidak boleh keluar daripada ajaran dan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena itulah pentingnya kita mempelajari bab ini. Sekarang poin ke-15 ya. Ya, silakan dibaca. Baik, cukup dulu. Baik, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik, wa jazakallahu ilman wa hirsa wa amada wa sallallahu alaihi. Baik. Sekarang adab salam yang ke-15.
yaitu ada kebolehan untuk memberikan salam dengan isyarat. Ada kalanya seseorang itu membutuhkan ini ketika posisi-posisi sibuk, ya. Walaupun tentu saja karena salam adalah unsur doa dan sebagai syiar daripada agama kita harus dikeraskan, harus dijawab. Itu hukum asal. Sehingga ketika bab ini atau poin ini membicarakan tentang kebolehan salam dengan isyarat ini ketika kondisinya tidak memungkinkan. Ya, nanti di paragraf selanjutnya insyaallah akan diketahui contoh orang yang bisu, ya contoh orang yang sedang sholat, ya contoh orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya yang mungkin saat itu misalnya orang itu lagi minum gitu ya, sehingga dijawab salam gitu ya. Sehingga kalau dia saat itu mungkin langsung jawab, dia akan selak misalnya. Ini posisi sibuk misalnya. Nah, ini Islam mengajarkan ada cara tertentu ya untuk seseorang ini bisa memberikan salam maupun menjawab salamnya dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Jadi contoh misalnya gini. Kita pada saat-saat tertentu dibutuhkan ijtihad gitu ya. Contoh ketika ada orang sholat, ketika imam, ini pernah terjadi di kampung ya. Ketika ada imam yang sholat, kemudian karena kondisinya gitu ya tidak tenang, kondisinya mungkin grogi, kondisinya mungkin kelewat, sehingga akhirnya si imam tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Padahal surat Al-Fatihah adalah rukun, tidak boleh untuk kita tinggalkan, bahkan sholatnya dianggap tidak sah. Ya bahkan ini termasuk pembicaraan tersendiri di kalangan para ulama tentang bagaimana ketika makmum yang jadi makmum apakah ikut baca surat Al-Fatihah atau tidak dan lain-lain itu, sehingga banyak sekali perselisihan di kalangan para ulama berkaitan dengan hal itu. Nah, ketika ada imam dia jadi pemimpin salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, membacanya surat yang agak panjang langsung gitu ya, setelah baca iftitah terus kemudian langsung baca surat Al-Ghasyiyah misalnya. Nah, ketika dia baca itu langsung tanpa membaca surat Al-Fatihah, tentu makmumnya ya merasa tahu bahwa yang dilakukan oleh imam ini salah. Ya, sehingga orang yang tahu bahwa imam itu salah, yang ketika makmumnya adalah laki-laki, ya maka dia hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah gitu kan. Bagi yang perempuan tepuk tangan, bagi yang laki-laki dengan mengucapkan subhanallah gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh seorang makmum itu hanya dengan mengucapkan subhanallah gitu. Nah, imamnya ini juga karena tidak peka dan juga minimnya ilmu, kemudian yang sebelumnya dia membaca surat Al-Ghasyiyah diganti menjadi surat yang lain. Karena menurut dia makmumnya mengucapkan subhanallah itu karena dia baca surat yang agak panjang. Dia ganti surat yang lain yang lebih pendek gitu ya. Dan diganti lagi kemudian mengucapkan subhanallah lagi gitu ya. Kemudian diganti lagi surat yang lebih pendek. Nah, kalau kita mengalami kasus yang seperti itu, bagaimana posisinya gitu ya? Kita sebagai makmum hanya bisa mengingatkan imam dengan subhanallah. Sementara tidak boleh ada kalimat-kalimat yang lain yang dilakukan untuk mengingatkan imam bacaannya dan gerakannya dengan bahasa kita. Imam, salah imam ya. Imam ini belum baca Al-Fatihah misalnya gitu ya. Apakah boleh begitu gitu ya? Sehingga dalam kondisi yang seperti itu perlu adanya ijtihad. Nih kalau kita akhirnya jadi makmum juga tidak tenang. Nih kalau saya ikutin terus sah atau tidak salat saya sementara imamnya tidak baca Al-Fatihah. Apa saya tinggalin nanti si imamnya sendirian gitu ya. Nah, maka Imam Malik rahimahullah taala ada kitab beliau namanya Mizanul Kubra. Ya, Mizanul Kubra. Sampai ada sebuah bab khusus namanya Kalamul Musalli, yaitu ucapan orang yang sedang salat. Kalau posisinya darurat kemudian tidak ada cara lain kecuali itu, maka dilakukan seperlunya saja. Ya, tidak ada cara lain. Istimbat dalilnya diambil dari mana? Diambil ketika Nabi SAW itu salat kemudian boleh membukakan pintu ketika Aisyah datang. Atau orang yang terancam nyawanya, ada binatang seperti kalajengking atau ular sedang sholat, dia boleh untuk mengusir atau membunuh ular tersebut tanpa membatalkan sholatnya.
Ya, ini posisi tertentu termasuk saat ini ketika orang sedang punya udzur. Ya, orang sedang punya udzur. Bagaimana udzurnya ini, kemudian dia tidak sanggup untuk menjawab salamnya atau bahkan memberikan salam. Boleh enggak dengan isyarat? Kalau boleh, caranya bagaimana? Ya, maka di sini dibahas oleh beliau. Yang di awalnya beliau menjelaskan bahwa hukum asalnya terlarang. Ya, kenapa? Karena yang namanya salam adalah bentuk lafaz. Ya, bentuk lafaz yang diucapkan. Selain itu tadi sebagai syiar kaum muslimin bahwa ini identitas seorang muslim. Ya. Sementara ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kan tapi Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau mengeluarkan sebuah hadis yang bentuknya adalah larangan bagi orang untuk memberikan salam hanya dengan isyarat, akan tapi dibantah oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis tersebut itu lemah, gharib, bahkan asing maksudnya. Nah, tapi beliau justru menyampaikan ada riwayat yang lain yang sanadnya lebih bagus dibandingkan dengan yang gharib sampai kepada derajat jayyid yang bagus. Ya, berarti bisa diterima. Yaitu dari Jabir bin Abdullah secara marfu, janganlah kalian memberi salam dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena cara mereka dengan memberikan salam dengan memberikan isyarat. Nah, tapi apakah itu bisa diterima secara mutlak ataukah ada juga pengecualian dalil yang lain yang kemudian membolehkan? Nah, ternyata dibawakan oleh beliau bahwa Nabi pernah mengucapkan salam kepada kaum wanita ya dengan menggunakan isyarat, dan ini diriwayatkan oleh Asma bintu Yazid yang dikenal sebagai seorang wanita yang menjadi juru bicaranya kaum ummahat. Ya, kaum emak-emak di kalangan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Asma bintu Yazid yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Terus lanjut. Yeah. Walaupun ada hadis ya yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kaum wanita sambil melambaikan tangan dengan isyarat. Ya kan, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud itu menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar isyarat tangan, tapi juga ada ucapan assalamualaikum. Ya, ada ucapan ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hanya sekedar isyarat dengan tangan. Ya. Dan kemudian dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh para fuqaha bahwa larangan untuk memberikan salam dengan isyarat itu tidak hanya berlaku bagi orang yang sanggup dan bisa. Kalau dia sanggup mengucapkan, kalau dia sanggup untuk memberikan salam secara lisan, maka terlarang bagi dia untuk memberikan isyarat. Ya, adapun dengan lambaian tangan misalnya assalamualaikum enggak masalah. Yang penting kita ucapkan salam. Nah, lafaz yang dikeluarkan itu ketika dia sanggup secara indera, secara kesehatan, secara lisan, maka itu yang utama. Jadi intinya orang yang memberi maupun menjawab salam boleh dengan isyarat kalau punya uzur. Ya, sebagaimana misalnya kita sedang berkendara, safar, misalnya naik kereta atau naik pesawat, kemudian diharuskan atau sudah datang waktu salat.
Ya. Salah satu daripada keharusan orang melaksanakan sholat adalah dengan berdiri, ya, dengan cara berdiri. Maka kalau sanggup untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka kerjakan dengan cara berdiri. Ya, tidak boleh dia mengerjakannya dengan cara duduk. Ya, karena kalau duduk, padahal dia sanggup untuk berdiri, berarti menyelisih aturan. Ya, kalau dia tidak sanggup, maka boleh dengan duduk. Nah, di pesawat misalnya ada sebagian tempat ya seperti Saudi Airlines ada musholanya sendiri, lakukan di situ. Kalau memang tidak bisa, maka berdiri di tempat. Ya, berdiri di tempat. Hukum asalnya adalah berdiri. Ya, tapi ketika ada udzur, misalnya khawatir terjadi turbulensi misalnya atau kegoncangan di atas pesawat atau ada larangan dari pramugara misalnya, maka boleh dilakukan dengan duduk. Nah, artinya ketika suatu yang jadi pokok dan hukum asal itu masih bisa dilakukan, kerjakan. Tapi kalau tidak bisa, maka diberikanlah rukhsah atau diberikanlah keringanan dalam agama kita, diberikan alternatif yang lain, ya, supaya dia tetap bisa menjalankan sunnah ini, ya. Tapi dari sisi yang lain, Islam tidak memberatkan bagi dirinya karena posisi, ya, karena posisi, ya. Tapi sekarang kita masuk ke poin yang ke-16, yaitu dibolehkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang sholat dan dibolehkan menjawab salam bagi orang yang sholat dengan menggunakan isyarat. Nah, kita suka begitu ya. Ada orang masuk masjid, ya, setelah dia baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian mengucapkan salam. Sementara posisi kita mendengarkan salam dan tapi posisinya sedang sholat. Nah, lantas bagaimana? Apakah kita bismillah lagi baca Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Maliki Yaumiddin. Apakah begitu kondisinya? Tentu harus ada tata caranya, harus ada bimbingannya, ya, supaya jangan sampai salah. Nah, poin yang ke-16, silakan. Hmm. Baik, cukup dulu. Tapi syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tapi sekarang poin yang ke-16, poin yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan isyarat ketika salam, ya, yaitu ketika posisi kita sedang salat. Salat tentu saja bagian daripada kewajiban kita yang kita laksanakan setiap hari. Nah, ketika posisi ini banyak sekali hal-hal yang mengganggu dan mungkin membuat kita khawatir dan sulit untuk menentukan keputusan. Ya, misalnya ada Imam Bukhari membuat sebuah kitab namanya Tafkirun at-Tafkiru fis Shalah, yaitu hukum ketika memikirkan sesuatu ketika sholat. Ya, hukum ini diambil tentu saja berdasarkan apa istimbat dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menemukan barang yang hilang ketika sedang salat, yang ketika setelah selesai salam buru-buru, ya, untuk kembali karena ada barang yang tertinggal diingat ketika salat. Sehingga dijadikan bab khusus namanya tafkir fis shalah, yaitu memikirkan sesuatu ketika sedang sholat. Nah, ketika sholat ini banyak sekali tentu saja godaan-godaan, ya, karena memang syaitan itu menggoda kita ketika sedang
salah sebagaimana kita pahami hadis-hadis yang datang kepada kita bahwasanya ketika orang itu adzan, muadzin itu adzan, maka syaitan itu pergi ya meninggalkan masjid. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis ya, mereka itu lari sambil terkentut-kentutnya. Kemudian yang paling banyak mereka tuju adalah kamar-kamar mandi. Ya, maka kita larang anak-anak kita ketika sudah adzan berkumandang, hindari dulu kamar mandi karena mereka lari, atau minimal ketika itu sudah mendesak memang tidak bisa ditunda, ya maka baca doa ya. Nah, setelah selesai adzan mereka kembali lagi. Ya, kembali lagi, ketika qomat pergi lagi, selesai qomat balik lagi. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berusaha untuk menggoda orang-orang yang sedang sholat. Ya, maka dengan caranya, ya, maka ketika sholat kita tidak khusyuk, ketika sholat kita tidak bisa menghadirkan hati, ketika sholat kita banyak sekali halangan, rintangan, godaan yang terkadang kita tidak konsen dengan ibadah sholat itu sendiri. Ya, maka termasuk di sini ketika sedang sholat ada yang datang atau mengucapkan salam. Ya, sehingga ini pun terbahas karena ini terjadi. Ya, makanya diucapkan oleh beliau sehingga dari apa yang sudah dibaca barusan dua paragraf yang ada bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak melarang ya seseorang untuk memberikan salam kepada orang yang sedang sholat, dan ini pernah terjadi bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lantas bagaimana posisi orang yang diberikan salam? Sementara secara hukum asal kita ketahui bahwa orang yang menjawab salam adalah hukumnya wajib. Ya, beda dengan orang yang memberikan salam. Nah, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilakukan oleh salah seorang yang bernama Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id. Ya, beliau sedang sholat, kemudian aku mengucapkan salam dan Nabi tidak mengingkarinya. Karena salah satunya adalah bentuk-bentuk ya sunnah yang diajarkan oleh Nabi belum tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan semua. Tapi ada namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah, amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi tertentu kemudian Nabi tetapkan itu sebagai amalan yang boleh. Ya, apakah itu termasuk bid'ah yang sebagian orang akhirnya menganggap itu sebagai bid'ah hasanah? Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri tidak pernah ngajarin. Ya, tapi ini kemudian terjadi, Nabi diamkan. Itu sebutannya namanya sunnah takririyah. Ya, ada juga penyebutannya sunnah sukutiyah, yaitu sunnah yang Nabi diamkan. Artinya ada orang lakukan dengan perbuatan tertentu yang secara hukum asal Nabi nggak pernah ngajarin itu. Nah, sehingga kan ini yang ditonjolkan oleh sebagian banyak orang. Lah, itu Nabi nggak pernah ngajarin, tapi ada orang yang melakukan. Nah, berarti itu namanya bid'ah. Tapi karena Nabi tidak melarang, makanya bid'ah hasanah. Ya, padahal para ulama menyatakan ini adalah sunnah takririyah, yaitu sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ada terjadi pada zaman Abi Bakrah, bukan Abu Bakar, tapi Abi Bakrah. Abi Bakrah ini beliau ketika tertinggal sholat, tergesa-gesa di dalam sholatnya. Jadi artinya karena masbuk, gitu ya, sehingga akhirnya khawatir terjadi ketinggalan dengan imam. Ya, maka dia menyegerakan sholatnya, menyegerakan berangkatnya, gitu ya, menuju ke masjid. Maka didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang ruku. Ya, sedang ruku. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia mulai takbiratul ihram, masuk masjid sudah takbiratul ihram, kemudian sambil Allahu Akbar ruku jalan. Nggak bisa bayangin ya. Sambil jalan dari pintu masjid dia sudah takbiratul ihram, terus langsung ruku, terus jalan menuju ke shaf. Karena Nabi kondisinya sedang ruku, kelihatan dari bawah gitu ya. Kelihatan ada orang yang mendik-mendik bahasa kita ya, mendik-mendik untuk ruku. Nah, setelah selesai apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang itu, tapi mengatakan kepada Abi Bakrah, la tukarriruha, jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi. Apakah yang dilakukan oleh sahabat ini berarti bidah? Dan Nabi tidak pernah ngajarin itu, karena kondisi-kondisinya apa? Pada peristiwa-peristiwa tertentu yang ini terjadi. Sehingga kalau misalnya Nabi diamkan dan Nabi izinkan, masuklah ke sunnah. Ya, ini perlu dipahami karena banyak syubhat yang muncul di luar berkaitan dengan hal ini. Ya. Terus dalil lainnya.
Baik. Dari sini ini menjadi dalil bahwa dalilnya bukan hanya cuma satu. Ya, bahwa para sahabat yang lain pun melakukan hal yang sama, mereka memberikan salam kepada Nabi ketika posisi beliau sedang salat. Ya, posisi beliau sedang salat. Walaupun secara hukum asal tentu kita tahu orang yang sedang salat itu tidak mungkin menjawab secara lisan. Ya, karena jawaban salam itu bukan termasuk dari bagian bacaan salah. Bahkan kita saja harus hati-hati ketika mengucapkan kalimat-kalimat doa ketika sedang salat. Walaupun salat sendiri secara bahasa maknanya doa. Ya, maknanya doa. Ya, karena itulah para sahabat yang berhati-hati atau para ulama yang berhati-hati dalam urusan ini, ketika seseorang ini boleh mengucapkan kalimat lain yang itu di luar bacaan salat, itu letaknya di dalam hati. Termasuk ketika dia berdoa ketika sujud, tempat dia untuk dalam posisi yang paling dekat dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlarang dia untuk membaca, dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an kecuali ayat-ayat Al-Qur'an yang memang ada unsur doanya. Ya, lihat kehati-hatian dari para ulama dalam urusan ini. Nah, maka ketika itu sampai terjadi dan mungkin dan ada kemungkinan besar yaitu bisa terjadi, kita mendengar salam dari orang lain atau mungkin juga salam itu diperuntukkan untuk kita, ya, maka boleh dilakukan atau dijawab dengan isyarat. Ya, sebagaimana dalil ini dengan jari beliau. Ya, adapun nanti di akhirnya akan dijelaskan bahwa cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan isyarat bisa dengan bervariasi. Ada yang dengan tangannya, telapak tangannya, jarinya, kepalanya, sehingga akhirnya dikumpulkan oleh para ulama bahwa ketika tidak ada dalil yang sareh, dalil yang tetap, dalil yang jelas yang datang dari Nabi yang beraneka macam, berarti kita tidak berpatokan kepada satu gerakan saja. Boleh kita pilih-pilih, ya, boleh kita pilih-pilih. Ya, sehingga ini bisa diambil kesimpulannya kepada perkara-perkara yang lain. Ya, misalnya ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ya, ketika hadis yang diriwayatkan dari Aisyah misalnya duduknya tawarruk, tapi hadis yang berasal dari An-Nasa'i misalnya itu duduknya apa? Duduknya tawarruk misalnya. Nah, kita variasikan dari itu, ya. Sehingga jangan sampai kita punya pemikiran kerdil bahwa kalau orang yang sholat subuhnya duduknya tawarruk, bukan Ahlus Sunnah nih. Ya, wah dia bukan bagian dari kita nih, gitu ya. Tapi ini adalah bentuk tanawu' fis sunnah. Ya, bentuk variasi daripada ibadah sunnah karena memang masing-masing memegang dalilnya sendiri-sendiri. Ya, kalau kita lihat bagaimana para a'imah saja, ya mereka berbeda pendapat dalam urusan itu. Ya, tapi kalau kita variasikan dari apa yang datang dari Nabi sementara itu ada, ya maka kita menghidupkan sunnah. Orang yang dikatakan sebagai ihya'us sunnah atau muhyi'as sunnah, orang yang menghidupkan sunnah adalah ketika Nabi menjelaskan satu perkara tapi bentuknya variasi, maka kita lakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, contoh misalnya azan, ya ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ya, kemudian azan ada yang lafaznya Allahu Akbar, ya ada yang juga lafaznya Allahu Akbarnya 2 kali, ada yang 1 kali. Nah, ini kan berarti tanawu. Begitu juga ketika orang lagi bangkit dari ruku, dia banyak yang baca Rabbana walakal hamdu, sampai ada 4 cara baca bagi kita. Nah, kita variasikan itu karena semuanya masing-masingnya ada dalil sendiri. Ya, dalil sendiri, maka kita boleh pilih, ya, maka kita boleh pilih. Maka ini salah satu di antara bentuk menghidupkan sunnah. Terus pertanyaan?
Baik, cukup dulu. Baik, pada sebuah pertanyaan berarti yang disodorkan oleh sang penulis, yang jadi ini sekaligus sebagai sebuah jawabannya bagi kita ketika bab ini atau poin ini ditulis oleh beliau sampai bab itu saja syarat sudah selesai gitu ya, kemudian berpindah kepada poin berikutnya, mungkin kita sebagai orang yang membaca akan bertanya-tanya ya bagaimana cara Nabi SAW ini menjawab salam dengan isyarat ya. Maka di sini dijawab oleh beliau, tidak ada batasan tentang cara dan sifat ketika menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Nah, tidak ada batasan karena banyak berarti kejadian yang menimpa dan banyak para sahabat yang meriwayatkan. Ya, dan setiap kondisinya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan kadang-kadang Nabi SAW itu ditanya oleh beberapa orang sahabat dengan pertanyaan yang sama, tapi redaksinya itu ada sedikit berbeda walaupun pokoknya sama. Ya, walaupun pokoknya sama. Misalnya ketika Nabi ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan qad syibta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda sudah beruban. Ya, Anda sudah beruban. Maka Nabi SAW katakan tasyayyabtu suratal hudi wa akhwatiha, yaitu membuat saya beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Ya, saudari-saudari daripada surat Hud. Nah, Nabi SAW hanya menyebutkan saudari-saudarinya, tapi tidak disebutkan surat apa saja. Ya, tapi dalam hadis yang lain, yaitu pertanyaan yang sama dari Anas bin Malik, juga mengatakan kepada Nabi, qad syibta ya Rasulullah, ya Rasulullah, Anda sudah beruban. Maka Nabi SAW mengatakan tasyayyabtu suratal hudi, kemudian surat-surat yang lain disebutkan, surat Mursalat, surat Al-Qiyamah, surat At-Takwir, surat Al-Infitor, yaitu disebutkan oleh Nabi, yaitu surat-surat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat yang membuat Nabi sampai beruban. Jadi berarti ada redaksi-redaksi hadis yang memang dilakukan oleh para sahabat, ini kejadiannya kan sama. Sama dalam arti para sahabat ada beberapa orang yang mereka mengucapkan salam kepada Nabi ketika posisi beliau sedang salat. Ya, posisi beliau sedang salat. Akan tetapi Nabi kemudian berbeda-beda dalam memberikan isyaratnya. Ada yang dengan tangan, ya, dengan cara apa? Meletakkan punggungnya ke bagian atas, ya. Ada yang dengan jarinya, ya. Ada yang dengan kepalanya, menganggukkan kepalanya. Jadi ini berarti menunjukkan bahwa tidak ada lafaz yang sharih bagi seseorang untuk menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Ya, maka boleh dipilih, artinya menjamak baina dalil al-adillah. Menjamak yaitu menyatukan dari beberapa dalil yang ada, ya, dalil yang ada. Baik, lanjut. Ya. Nah, baik. Ini poin yang ke-17 adalah tentang dibolehkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, ini kaitan dengan poin yang ke-16 tadi. Kalau orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sholat saja,
Nabi mendiamkan, tidak menegur, tidak menyalahkan, apalagi bagi orang yang membaca Al-Quran. Kalau orang yang sedang sholat itu pasti lebih sibuk dibandingkan dengan orang yang sedang membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran boleh diselingi dengan makan, boleh diselingi dengan minum, boleh diselingi dengan ngobrol, boleh diselingi dengan menjawab pertanyaan. Ya, walaupun nanti secara etika dan adab ada afdoliyahnya gitu ya, sebagai bentuk ihtiram kita kepada Al-Quran yang kita baca. Tapi secara hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan berkaitan dengan hal itu. Ya, kita ingat dalam sebuah kaidahnya ya, bahwa suatu perkara itu bisa dihitung wajib atau dihitung syariat kalau ada perintahnya. Ya, kalau tidak ada perintahnya berarti itu kita boleh kerjakan. Kalau ada dalil yang melarangnya baru kita harus tinggalkan. Karena tidak ada dalil yang melarangnya, maka masuk ke dalam keumuman hadis untuk afsyu salam, menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Maka orang yang membaca Al-Quran dinilai sama sebagaimana orang-orang yang melakukan aktivitas yang lain. Dia boleh memulai salam, termasuk juga boleh untuk menjawab salam. Ya, karena ini bahagian tentu saja ajaran dan syariat daripada agama kita, karena tidak ada dalil khusus. Ya, bahwa dalam pelajaran usul fiqh ada nanti kita istilahkan dengan am wal khas. Ya, ada dalil yang umum dan ada dalil yang khusus. Ya, dalil umum dan dalil khusus. Misalnya batas akhir dari sholat itu kapan? Dalil umumnya adalah sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Itu dalil umum. Sehingga kalau misalnya antum sholat duhur, antum mau sholat zuhurnya di waktu jam, sekarang misalnya jam 3 sholat asarnya, jam 3 kurang 10 menit masih bisa? Masih bisa. Ya. Kenapa? Karena dalil umumnya habisnya masa sholat tersebut adalah ketika masuknya waktu sholat berikutnya. Antum sholat asar, sholatnya jam 5:30, misalnya maghribnya jam 6 kurang 1/4, ya masih ada untung 10 menit tuh, paling kita sholatnya 5 menit selesai, kelar, masih bisa. Ya, sholat maghrib jam 6, walaupun maghrib adalah sholat yang paling pendek misalnya, maka kita kerjakan 10 menit sebelum isya masih bisa. Kenapa? Karena dalil umumnya adalah habisnya masa sholat adalah ketika datangnya masa sholat berikutnya. Bahkan ketika orang punya udzur, ketiduran misalnya, dia sholat zuhur belum sholat zuhur, kemudian sudah menjelang waktu asar kurang 5 menit, dia baru Allahu Akbar rakaat pertama azan, terusin. Ya, karena kondisinya memang punya udzur. Ya, padahal sudah masuk waktu sholat. Tapi apakah berani kita katakan bahwa waktunya sholat isya itu sampai menjelang sholat subuh? Dan kita sholat isya jam 4 kurang 1/4. Ngapain mas? Sholat tahajud? Bukan, sholat isya. Sholat zuhur, kalau memang sholat subuh dengan sholat zuhur sama berarti kasusnya. Karena dalil umumnya tadi mengatakan kalau habisnya waktu sholat tersebut sampai datangnya sholat berikutnya, berarti 11:30 dia sholat subuh. Ngapain mas? Sholat subuh jam 11:30 siang. Kita tentu saja nggak akan berani begitu. Ya, bakalan mikir gitu ya. Kayaknya nggak ada kejadian yang begitu gitu ya, kecuali orang yang mengqadha salat gitu ya. Nah, tapi ada dalil khusus. Dalil khususnya apa? Berkaitan dengan dua salat ini. Ya, baik itu salat subuh maupun salat isya. Salat isya habisnya waktunya muntasaful lail, yaitu pertengahan malam, sementara salat subuh habisnya adalah hina tulu'i syamsi, yaitu ketika matahari terbit. Nah, ini yang jadi dalil khusus. Ya, gitu ya. Karena ini dalilnya tidak ada dalil khusus, maka boleh bagi orang untuk membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran memberi atau menjawab salam. Ya, memberi atau menjawab salam. Baik, terakhir 18. Habis.
Eh, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Poin 18 ya, yaitu hukumnya makruh orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di WC. Ya, ini berarti kepada orang yang memberi salam. Ya, berarti nanti punya kasus dua. Kasus pertama orang yang beri salam, kasus yang kedua orang yang mesti jawab salam. Jadi sehingga kita ada dihadapkan kepada permasalahan. Kalau yang sudah di dalam, kita bahas dulu yang di luar gitu ya. Orang memberikan salam ketika saking syar'inya rumah tangganya gitu ya, sampai pengen gantian ke kamar mandi saja salam dulu. Assalamualaikum, sudah belum ya? Gitu. Assalamualaikum, sudah belum Bi? Gitu ya. Sudah belum dan lain-lain. Saking syar'inya misalnya gitu ya. Padahal syar'i yang salah tempat. Ya. Kenapa? Karena kondisi salam itu satu adalah lafaz Allah, dua mengandung unsur doa. Ya, sehingga kita juga orang yang ingin menyebarkan sunnah atau syariat harus tahu posisi. Ya, harus tahu posisi. Ketika kita tahu ada doa-doa tertentu yang mesti dibaca di posisi tertentu, sementara kita salah dalam membaca doanya saja, kita tidak lakukan. Ya, misalnya dalam kondisi bermajelis harusnya dia sampaikan doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Di majelis dia datangnya bacanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Berarti kan salah tempat. Ya, yang ada bukan ditambahkan ilmunya tidur. Nah, berarti karena salah tempat. Walaupun dua-duanya sama-sama doa betul. Ya, antum masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Antum bacanya Allahumma janibna syaitan, janibna syaitan ya. Walaupun secara maknanya betul, jauhkan kami dari syaitan. Tapi ada posisi-posisi tertentu yang itu ada pelafasannya. Ya, ada pada posisi tertentu, keadaan tertentu. Nah, begitu juga orang ingin mengucapkan salam ketika orang ini ada di WC, maka orang yang mengucapkan salamnya dihukumi makruh, terlarang, tercela. Ya. Lantas posisi kedua adalah bagi orang yang sudah ada di dalam. Ya, orang ini sudah ada di dalam WC yang diberikan salam. Sehingga dia punya dilema. Dilema satu karena dia mendengar ucapan salam, sehingga ada beban taklif kepada orang ini, yaitu dia harus menjawab salam karena hukumnya wajib. Yang namanya hukumnya wajib nanti akan ada pembahasannya, itu adalah dia yu'aqabu, ya, dia diazab atau tidak, kemudian akan dihukumi salah dan dosa atau tidak. Karena hukumnya wajib, ketika ditinggalkan ada konsekuensi yang harus dia dapat. Waduh, saya dosa nih. Ya, karena saya enggak menjawab salamnya. Tapi dari sisi yang lain, dia berada di tempat, dia sedang berada di memenuhi hajatnya. Padahal kita selama ini saja kebingungan kalau mau memulai wudhu itu di dalam kamar mandi baca bismillah atau tidak. Ya, sementara itu saja mungkin belum terpecahkan dalam pikiran kita. Aduh, kita baca bismillah aja masih mikir-mikir biar wudhu gitu ya, ketika di dalam WC. Walaupun ada para ulama mereka menyebutkan kalau buang hajat di zaman kita dengan di zaman dahulu beda. Makanya Nabi SAW itu melarang ya orang yang membuang hajat ketika di zaman dahulu berwudhu di WC atau baitul khala sebutannya. Ya, karena ketika mereka buang hajat posisinya kotorannya itu masih terlihat, masih ada. Tapi beda dengan kita sekarang. Sehingga ketika kita memenuhi hajatnya di kamar mandi, kemudian sudah kita bersihkan segala macam, bekasnya sudah tidak ada gitu ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh kita berwudu di kamar mandi atau WC ya. Karena nanti bagiannya masuk ya ke dalam bab afdoliyahnya saja gitu ya. Karena lebih afdol orang untuk punya tempat tersendiri untuk berwudu. Ya, tempat tersendiri untuk berwudu. Nah, begitu juga ketika sedang melaksanakan ini ya. Maka di sini ada sebuah riwayat bahwa ketika ia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang buang air kecil, kemudian ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, akan tetapi beliau tidak menjawab salam hanya hingga beliau berwudu. Ya, hingga beliau berwudu. Ingat ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan ketika Nabi SAW itu senang dalam kondisi bersuci ketika menyebut lafaz-lafaz Allah Jalla wa'ala. Ya, maka bolehnya di sini bisa diambil faedah, bolehnya menunda jawab salam ketika dia punya uzur.
boleh. Bukan berarti tidak menjawab, tapi menunda jawaban sholat. Ya, jawaban salam. Ya, bukan berarti kita katakan, oh telat, salamnya udah dari tadi baru dijawab gitu ya. Karena posisinya sebagaimana Nabi membiasakan senang untuk menggunakan lafaz-lafaz Allah Jalla wa'ala dalam kondisi bersuci. Ya, makanya ini rahasianya ketika beliau melaksanakan ibadah di waktu zikir pagi dan petang. Ya, karena pada saat itu amalan kita terangkat, sehingga beliau senang ketika amalan terangkat dalam kondisi beribadah kepada Allah. Begitu juga di hari Kamis beliau syariatkan untuk berpuasa, karena itu juga amalan mingguan kita diangkat. Beliau juga bersaksi bahwasanya beliau senang ketika amalan diangkat sedang beribadah. Ya, jadi ini adalah ilahnya namanya. Ya, sebab kenapa Nabi SAW menjawab salam sampai beliau selesai bersuci atau berwudu. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini ada 15, 16, 17, 18 ya, ada 4 poin yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, masih berkaitan dengan adab salam yang insyaallah taala masih akan berlanjut. Mungkin masih butuh 2 pertemuan ya, karena ada 25 poin ya yang dibahas oleh sang penulis di sini, sampai kemudian masuk nanti ke bab 3 yaitu adab-adab dalam meminta izin ya, karena ini salah satu juga poin-poin adab yang perlu kita cermati ya, jangan sampai kita dituduh sebagai masuki perkarangan orang lain ya, bukan hanya terkena pasal tapi ternyata juga menyelisih aturan agama kita. Tapi mungkin ini yang bisa kami bacakan, kami sampaikan, kami jelaskan pada pertemuan pagi hari ini ya, karena subuhnya cepat ya, sehingga belum jam 6. Tapi barangkali ada tambahan dari teman-teman, monggo kami persilahkan. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Baik, apakah orang yang memberikan salam itu harus kepada orang yang posisinya ada? Secara hukum asal begitu. Ya, karena orang yang memberikan salam itu kepada mukhatab. Ya, maka definisi salam itu adalah kepada mukhatab. Ya, makanya kalau kita baca ada sarah-sarah penjelasan di kitab-kitab hiwar. Ya, kan ada sebagian kitab hiwar itu yang menjelaskan tentang muhadatsah, percakapan berbahasa Arab. Kalimat assalamualaikum, assalam itu kalimat yulqi lil mukhatab, disampaikan, diucapkan kepada orang yang mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Itu secara hukum asal. Berarti hadisnya berkaitan dengan hal itu masuk ke dalam keumuman hadis afsu salam, yaitu sebarkan salam ma bainakum, di antara kalian gitu ya. Di antara kalian tentu saja orang yang hadir. Nah, apakah boleh orang yang tidak ada bahkan tidak bisa menjawab, berarti butuh dalil khusus? Boleh. Kapan? Ketika masuk kuburan. Ya, masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar. Apakah dia bisa jawab? Nggak bisa jawab, kita nggak tahu. Nah, Nabi SAW sampaikan waktu perang Badar ya, sudah berbicara kepada korban-korban orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian mengatakan kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian berupa adab? Umar bin Khattab lantas bertanya kepada beliau, apakah mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Mereka bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab ya. Tapi kalau kita datang ke kuburan kemudian ada jawaban, mungkin kita kabur gitu ya. Tapi kita memberikan salam padahal kepada kuburan. Kedua, kapan? Ketika masuk rumah kosong. Ya, mengucapkan salam. Ya ibadiyas salihin. Ya, di sini kita mengucapkan salam. Ini berarti kan hadis-hadis khusus yang orangnya tidak ada di situ. Ya, tapi secara hukum asal tadi kita memberikan salam sebagai syiar dan orang yang mukhatab yang ada di hadapan kita. Tapi kalau misalnya diberikan salam kepada yang tidak ada orang, harus ada dalil khusus, di antaranya 2 posisi itu sebagai contoh. Nah, Allah. Iya.
Iya. Iya. Iya. Taib ya. Nah, syukran barakallahu fiik. Taib posisinya dalam kondisi kita baca Quran. Ya, kemudian terpaksa harus diputus karena ada yang memberikan salam. Ya. Mungkin orangnya itu nungguin ya, atau mungkin bisa jadi ketika dia sambil lewat gitu, assalamualaikum, kita sambil baca, kemudian dia sudah pergi, kita belum jawab. Kenapa? Karena baca surat ayat tertentu, baca ayatnya yang paling panjang lagi, surat apa? Ayat apa? Ayat utang. Ayat utang, surat ayat yang paling panjang, satu halaman sendiri gitu ya. Kita baru mulai lagi kan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Nah, itu masih ada 15 baris berikutnya gitu ya. Orangnya nungguin lama gitu ya. Nah, kondisi itu bagaimana? Maka asan lebih baik memang karena bolehnya untuk menunda untuk menjawab salam, maka diselesaikan. Ya, tapi posisi ini kan kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Kita pas lagi dapat salam, pas bacanya ayat itu. Ya, paling kemungkinan terbesarnya adalah pas baca ayat-ayat yang tidak sepanjang itu gitu ya. Nah, ini diselesaikan dulu per ayat itu lebih bagus gitu ya. Baru kemudian kita jawab salamnya karena ada dalil yang membolehkan untuk menunda menjawab salam. Nah, Allah. Cukup? Ya, baik. Gimana? Uh-uh. Uh-uh. Oh ya. Oh ya. Nah, ya pertanyaan bagus ya. Rata-rata setiap kali ada kajian rekaman pasti dimulai dengan salam ya. Dimulai dengan salam. Intinya salam itu diberikan kepada mukhatab yang ada di ruangan itu saja. Tapi bukan hanya itu, bagi orang yang mendengar. Ya, bagi orang yang mendengar, dia mengucapkan salam, ada salam yang diucapkan karena khitabnya dengan kalimat yang mananya umum. Jadi siapa yang mendengar, dia wajib untuk mengucapkan atau menjawab salam. Ya, walaupun itu yang dituju adalah satu orang itu. Ya, misalnya, assalamualaikum paket, kita tetangganya. Ya, kita tetangganya. Bagaimana itu ya? Sementara bukan kita nggak pede keluar, oh kita tahu itu ada orang. Tapi dia ulang assalamualaikum paket gitu ya. Kita juga harus karena harus menjawab. Ya, karena walaupun itu bukan kita gitu ya, paketnya, tapi salamnya diperuntukkan untuk kita juga. Ya, karena itu bagian daripada doa, tidak ada ruginya. Ya, begitu juga ketika antum di WA. Ya, assalamualaikum, jawab dulu. Walaupun ibrahnya yang terbaik adalah ucapkan dengan lafaz dulu. Dia baca ada ASS gitu ya. ASS, assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang alhamdulillah sudah ada stiker gitu ya, yang lebih lengkap, bahkan ada yang bertuliskan Arab gitu ya. Kalau nulis sendiri Arab kan belum tentu nyambungnya bisa gitu ya. Sekarang udah stiker terima jadi ya. Salam dulu, dijawab dulu dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baru antum tulis. Karena itu teks mewakili lisan. Ya, makanya nanti hukumnya banyak, orang cerai bisa jadi dari WA bisa, kalau memang orangnya itu jelas dari yang menyampaikan itu, karena tulisan mewakili lisan. Ya, makanya orang yang tidak bisa bicara, orang gagu itu dengan tulisan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, termasuk ketika ada yang mengucapkan salam di YouTube para usatis, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita dengar. Tep mungkin ini ya sekarang terakhir. Ya, yang tadi sudah ada di Baitul Khala atau di toilet. Yang tadi terakhir, bagian terakhir makruh ya bagi kita untuk mengucapkan salam, dan bagi yang menjawab salam bisa dilihat atau bisa ditunda sampai dia selesai hajatnya. Ya, wastafel nggak apa-apa. Kalau di area wastafel tidak dipakai untuk area buang hajat ya, di area wastafelnya nggak masalah. Tapi maksudnya di mirhat. Mirhat itu tempat buang air kecil maupun buang air besar. Itu namanya mirhat. Jadi nanti ada istilah dalam bahasa Arab mirhat dengan hammam. Hammam biasanya tempat untuk mandi sendiri, ya, ada mirhat sendiri. Ya, maka lebih asan
kita yang punya rumah ada tempat sendiri atau tempat wudhu yang berbeda daripada kamar mandi gitu ya, itu lebih ahsan, lebih bagus. Tapi Allah alam bisawab, teman-teman sekalian, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, lancarkan diri kita dan juga lindungi negeri kita dan berikan kemudahan kepada diri kita dan dalam menyelesaikan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal minkum. Naktafi bihadzal qadar bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.